mau kemana lo? Tinggal disuruh duit mana gecek. Bang, keren bang. Alah, alasan banget lo. Tahu lo alasan bayar lo sini lo. Bang, jangan bang. Bang, jangan abang bang. Ya Allah bang, jangan bang. Bang. Bang, jangan abang bang. Bisik lu. Bang, jangan gitu abang bang. Bang, rewel. Jangan bang. Ya Allah bang, jangan abang bang. Rewel, jangan diam. Bang, ya Allah bang, jangan abang bang. Allah bang. Wah, nih ada duit mana gitu sini ya? Pasti lu buatin Jan? Kagak bang, saya nggak mau duit bang, bener bang. Swear bang, swear. Alah, dikira kita sudah begoin. Bang, bener bang, lepasin saya mau bang, udah bang. Alah, kagak enak banget tuh minta dilepasin. Bang, saya bener nggak mau duit bang. Nah, ini nih handphone nih. Handphonenya apa pakai jaminan buat uangnya? Bang, itu buat saya sekolah bang, bener bang. Jangan Ada peduli gak nih handphone nih? Bang, Bakal bener, baik bang. lagi ke tangan lu. Bang, Makanya duitnya sini dulu. Ke kita dulu duitnya baru nih handphone baik lagi ke lu. Saya nggak mau duit bang, bener bang. Lepasin saya bang. Ah, baik alasan lu. Harus lu besok kalau ketemu lagi lu. Di suatu hari, Gilang yang akan menanyakan Panji. Ia mengetahui bahwa Panji mengalami pembulian. Saat Panji dibully, Gilang melihatnya sebagaimana Panji diperlakukan oleh sang pembuli. Ia juga merasa sedih dan terpuruk, tetapi karena dia kebingungan untuk menolong, ia berencana untuk melaporkan pembulian ini ke guru BK sekolah. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran kalian hari ini, Ibu ingin menginformasikan informasi yang sangat penting untuk kalian semua. Jadi Ibu harap tidak ada pembulian di sekolah ini, terutama di kelas ini. Mengerti? Ya mungkin kalian belum tahu sepenuhnya tentang kasus yang Ibu beritahu sekarang. Tapi Ibu mohon setelah kalian tahu, kalian bisa jadikan pelajaran untuk menghindari kalian dari hal-hal seperti ini. Jadi ada kasus pembulian yang mengakibatkan trauma yang sangat dalam untuk korbannya, dan korban tersebut adalah salah satu anak dari kelas kita. Dan mungkin kalian juga sudah tahu siapa anak kelas kita yang jadi korban tersebut, karena hanya satu anak kelas kita yang hari ini tidak masuk. Dan yang Ibu bingung adalah korban itu tidak ingin memberitahu siapa pelaku yang membulinya. Semua murid hanya bisa terdiam mendengar informasi tersebut. Saat jam istirahat di kantin bagian belakang, Gimana nih? Kayak semua orang udah bertahan nih masalah kita. Ya nih, belum begitu macam nanti sepanjang nih kalau kamu bisa ini. Terus nih. Pokoknya yang intinya kita main aman aja, jangan sampai orang pada tahu masalah kita ini. Ya nih, asyik aja ayo. Kemudian pastinya habis dan. yang pulang sekolah, Jadi bisa sampai neto nah. Ya dikira dia saya pakai aja gitu. Dia sampai nih. Ayo kita sudah bisa kemarin gas. setelah menghampiri rumah korban dan sudah berjam-jam mencari keberadaan korban, tetapi tidak juga bertemu. Aduh, masih aja nih, cari ke orang nggak ada. Iya nih, tumben banget ya nih. Kalau ketemu, harus ini. Ini cari yuk. Udah, kita kasih pelajaran aja ntar ya. Ayo guys. Keesokannya di ruang BK, Bu, saya mau melaporkan tentang kasus pembulian yang baru saja terjadi. Saya tahu persis pelaku dan korbannya. Baik Gilang, bisa kamu perjelas korban dan pelaku tersangka? Pelakunya Gani dan Fadil, Bu. Mereka membuli Panji secara paksa di belakang kelas. Mereka juga menahan handphone Panji sebagai jaminan. Keterlaluan banget kan, Bu? Iya, saya nggak habis pikir sih mereka kok bisa begitu. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk laporan kamu. Saya cukup kaget. Saya akan segera menindaklanjutkan kasus ini. Terima kasih ya. Baik, Bu. Saya harap kamu bisa jaga kasus ini dulu, jangan sampai menyebar kemana-mana. Iya, Bu. Baik, Bu. keesokannya di ruang BK, Saya nggak mau tahu. Kalian harus klarifikasi sedetail-detailnya tentang kasus ini. Nggak sopan banget ya kalian masuk ruangan BK pakai topi. Lepas topi kalian. Silakan keluar. Saya muak lihat muka kalian. Silakan. Ya, selamat siang. Selamat siang. Silakan duduk.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu Bapak Ibu orang tua dari Panji. Saya ucapkan maaf sebesar-besarnya karena saya sendiri kaget dan merasa sedih mendengar laporan dari yang mengaku sebagai teman baiknya Panji. Terima kasih kembali Ibu, tetapi memang apa yang terjadi kepada anak saya? Jadi gini, di sekolah ini ada kasus pembulian ya, yang seperti saya bilang ada laporan ke saya bahwa ada kasus pembulian, dan kasus pembulian itu terjadi di kelasnya Panji, dan mohon maaf Panji sendiri menjadi korbannya, bukannya sendiri. Ya. Saya juga kaget karena pelapor yang melaporkan ke saya juga baru berani atau kayak baru kemarin gitu dapat bukti, dan dia yang ngelihat pakai mata dia sendiri, melihat bahwa Panji dibully secara fisik, ya dipalak-palak itu. Saya sendiri juga menyentuh hati saya sekali, Bu. Jadi untuk dari pihak orang tua mau bagaimana? Kalau kami dari pihak sekolah, kami akan segera menindaklanjutkan ke orang tua pelaku. Baik, saya serahkan semua kepada pihak sekolah. Saya ikhlaskan apa yang telah terjadi kepada anak saya. Sebentar, tapi saya boleh lihat pelakunya dulu? Fadil, Gani, masuk. Assalamualaikum. Ya, jadi ini dua anak yang bernama Fadil dan Gani, pelaku yang membuli Panji. Saya sendiri juga bingung karena dari yang saya dapat dari setiap kelas ya, di mana hari-hari guru seperti ibu ini, kayak kelasnya tuh biasa-biasa saja, tidak ada bercanda yang berlebihan di kelasnya atau sebagainya. Jadi ya, ibu mau bagaimana? Oh, jadi ini pelakunya. Ya, Saya izin pamit ya, Bu. langsung pamit, Pak. Ya. Setelah Gani dan Fadil keluar bersama wali kelas dan Gilang untuk berlanjut kasus mereka beserta bukti laporan, dilanjut dengan Panji. Ya, Panji, saya sudah tahu kasus kamu. Saya bingung ya, mungkin kamu terlalu takut atau terlalu memikirkan dampak ke depannya, bagaimana kamu ngadu ke saya. Tapi sebaiknya kamu harusnya ngadu, Nak. Saya tahu betul bagaimana perasaan kamu saat ini, kamu trauma, kamu takut, kamu sedih. Dan saya lihat juga dari orang tua kamu yang mungkin ya gitu. Saya saranin buat kamu melakukan hal-hal positif ya Panji. Kamu lupakan hal-hal yang membuat kamu teringat pada kejadian-kejadian yang tidak kamu sukai dan mengingat trauma-trauma. Saya tahu pasti kamu trauma, pasti kamu jadi terus menunung kayak gini. Pokoknya saya saranin terus melakukan hal positif, bikin hati kamu jadi senang, terbuka lagi, bisa main sama teman-teman, bisa terbuka sama orang tua, sama guru-guru untuk bercerita lagi. Lupakan, jangan mengingat muka teman-teman kamu yang tidak baik, yang suka membuli kamu, yang suka memalak kamu. Jika terjadi seperti itu lagi, sebaiknya kamu lapor ke saya. Saya bersedia samping kamu, saya bakal bantu kamu. Lupakan semua yang tidak ingin kamu ingat. Pokoknya semangat ya Panji, semangat sekolah. Saya bakal terus bimbing kamu di sini, saya bakal terus di samping kamu. Pokoknya jangan nyerah ya, Nak. Kamu boleh pulang sekarang. Ya, semangat Panji. Kondisi emosi tergantung pada hal apa yang dialami oleh individu. Kondisi emosi bisa sebagai sesuatu yang ingin diungkapkan. Semua dalam cerita ini tercampur akan emosi senang, sedih, takut, dan marah.